Kenapa kisruh sekali? Karena pengen merebut. Dulu zaman 1945 nggak berhasil, sekarang pengen ngacak-ngacak Indonesia. Lawanin dulu Gufron. Tapi kenyataan, boleh diam di Indonesia, anggaplah turis. Betul nggak? Jangan sampai meriris. Engkau ku hargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama Tolang 9 dari Buta Pandita Luti Kabupaten Bulukumba. Hari ini hari Jumat. Kita ucapkan selamat kepada sahabat-sahabat yang baru saja menunaikan ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Potongan video yang kita dengar tadi itu adalah merupakan Buya Gufron, salah seorang ulama dari Banten yang juga kembali mengingatkan kita semua terkait soal kesadaran berbangsa dan bernegara, agar kita semua betul-betul melek dengan sejarah bangsa kita, sehingga tidak gampang di otak-atik oleh mereka yang punya kepentingan yang kira-kira ingin merebut kembali bangsa Indonesia, tetapi dengan pola lain, yaitu dengan narasi-narasi penyesatan sejarah. Oleh karena itu, sahabat-sahabat sekalian, tentu kalau akhir-akhir ini kita bicara soal perampasan negara kita dengan narasi-narasi yang ada, maka itu erat kaitannya dengan oknum-oknum Baklawi yang memang selama ini menggaungkan atau menarasikan soal bagaimana bangsa Indonesia katanya ini adalah di pertama kali itu kemerdekaannya erat kaitannya dengan kelam Baklawi atau kakek mereka, bahkan yang pertama kali menginjak Pulau Jawa katanya adalah dari Yaman. Itu beberapa penyesatan-penyesatan sejarah, belum lagi misalnya bagaimana bendera merah putih yang warnanya itu yang menentukan adalah habaib, belum banyak lah macam-macam. Nah, intinya kalau sepintas kita dengar tadi ini adalah sekali lagi menegaskan kepada seluruh generasi muda Nusantara untuk betul-betul belajar dan memahami sejarah dengan baik, agar kemudian mereka tidak seenaknya mempelintir sejarah kita dan kita hanya manggut-manggut saja. Nah, jadi masih tetap ada erat kaitannya dengan persoalan nasab, karena yang membuat mereka berani bicara seperti itu karena dia merasa sebagai cucu Rasulullah, sehingga apapun yang disampaikan boleh jadi di kepalanya itu masyarakat akan mengamini satu kebenaran, sekalipun sebenarnya itu hanya kibulan belaka. Coba kita dengar seperti apa video utuhnya ini. Kenapa kisruh sekali? Karena pengen merebut. Dulu zaman 1945 nggak berhasil, sekarang pengen ngacak-ngacak Indonesia. Lawanin dulu Gufron. Tapi kenyataan, boleh diam di Indonesia, anggaplah turis. Betul nggak? Jangan sampai meriris. Jadi jangan mengada-ngada kepada rakyat. Rakyat ini nggak tahu apa-apa. Yang tahu tanyakan kepada ulama yang tahu tarikh. Apa tarikh? Sejarah. Betul atau tidak? Seandainya ulama-ulama Nusantara masih ada, atau wali-walinya Allah masih ada, beranikah jadi pemberontak di Indonesia? Nggak berani. Sekarang pada nggak ada, sudah pada meninggal. Betul nggak? Ribut. Dulu senjata Maryam segala macam. Sekarang itu senjatanya apa coba? Mau menghancurkan ini Republik Indonesia. Dengan apa? Ilmu salju. Pura-pura namu, ternyata ngerampok. Oke, saya kira jelas ya. Jadi intinya bahwa memang kita sebagai generasi muda harus betul-betul paham akar budaya dan sejarah bangsa kita, sehingga mereka tidak gampang mengotak-ngatik sejarah ini yang pada akhirnya sesungguhnya adalah yang mereka lakukan perampasan terhadap negara ini secara tidak langsung. Jadi boleh jadi kalau dulu peperangan atau pengambil alihan satu negara itu melalui peperangan secara terbuka, kalau hari ini saya kira selain penjajahan yang dilakukan secara ekonomi, juga ideologi dan bahkan budaya. Itulah kenapa ketika mereka ini banyak yang kemudian merubah
atau membangun satu tradisi-tradisi baru di negara kita dengan tradisi Yaman misalnya yang dibawa ke Indonesia, lalu banyak yang mengikutinya, nah itu ya akan membahayakan akar budaya kita atau tradisi kita, sehingga kemudian lambat laun masyarakat akan melupakan budayanya sendiri dan menganggap budaya-budaya transnasional yang masuk, paham-paham transnasional yang masuk ke Indonesia itu kemudian menjadi kebenaran baru bagi rakyat, dan itulah yang sangat membahayakan. Oleh karena itu menjadi sangat wajar kalau para ulama kembali mengingatkan kita semua, salah satunya yang dari Banten tadi ini yang saya sematkan videonya, Abu Yawa Gufron ya. Ini saya kira luar biasa dan memberikan intisari kepada kita semua betapa pentingnya melek yang namanya sejarah bangsa. Intinya bahwa sampai hari ini tidak ada satu pun komunitas rakyat yang ada di wilayah Indonesia yang mampu bertahan hidup tanpa ada akar budaya yang kuat yang dia pegang teguh dari dulu sampai hari ini. Dan itulah yang membuat kita bertahan hidup, sahabat-sahabat semua. Saya kira itu yang saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.